efek cinta kepada satu produk sehingga mengabaikan produk-produk lain yang lebih berfungsi. Cukup fokus di ini aja tadi, kalau endowment effect dan lain-lainnya nanti itu si Akmal yang akan jelaskan. Tapi ya betul, apa yang disampaikan Suprano kira-kira itu sudah merupakan inti utama dari film itu. Bahwa memang awalnya film itu bercerita tentang media sosial, ya. Memang penekanannya media sosial. Dikatakan dilema karena pembuatnya sendiri, yang buat aplikasi itu sendiri pun tidak bisa mengelakkan dirinya dari apa yang dia ciptakan. Ya, kita sadar, kayak yang saya bilang kemarin ada willpower. Kita kadang sadar sesuatu itu sebenarnya sia-sia, hanya wasting time, menghabiskan waktu. Tapi kita nggak bisa lepas dari situ. Maka ya hati-hati dengan willpower gitu ya. Bahkan pendirinya pun susah melepaskan diri. Apa solusi yang ditawarkan supaya kita tidak terpancing atau termakan iklan atau supaya perhatian kita tidak tercuri oleh gadget dan medsos itu. Apa sarannya di dalam film itu, Suprano? Ya, Pak. Apa sarannya? Syaratnya kita menggunakan sosial media itu sesuai dengan proporsinya, Pak. Maksudnya kita menggunakannya sesuai dengan tujuan kita dengan tidak memakai hal-hal yang tidak penting. Oke, terus? Itu ya. Supaya kita lepas dari gadget ini gitu ya. Supaya ini kan mencuri perhatian kita ya. Kita kadang handphone ini mengambil perhatian kita padahal dia benda mati, tapi kita kok bisa dia curi perhatian kita ya. Jadi supaya dia nggak bisa mencuri perhatian kita, ada juga itu tipsnya dikatakan di dalam itu. Salah satunya adalah mereduksi atau meminimalisir notifikasi. Makin banyak notifikasi di dalam gadget kita, semakin mencurilah dia akan perhatian kita. Gitu ya. Jadi cukup aktifkan notifikasi yang penting-penting saja. Oke, silakan Akmal. Makasih ya, Suprano ya. Iya, Pak. Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Nah, jadi di tipe-tipe kesalahan bias thinking error pada behavioral economic itu yang pertama ada endowment effect. Endowment effect ini merupakan kecenderungan seseorang untuk mempertahankan atau memberi nilai harga lebih mahal pada barang yang ia miliki dibandingkan dengan sebelumnya yang ia miliki tersebut. Nah, contohnya itu eksperimen dengan produk cangkir. Terdapat dua kelompok A dan B. Kelompok A adalah orang yang diberi cangkir dan kelompok B adalah orang yang memiliki cangkir. Secara rasional, dalam nilai berapa harga cangkir tersebut, kedua kelompok harus memiliki harga yang relatif sama antara pembeli dan penjual. Individu rasional tidak terlalu ada perbedaan seperti dalam penilaian cangkir hijau, namun kenyataannya terdapat beberapa penjual memiliki valuasi lebih tinggi dibandingkan pembeli. Hal ini tetap mempunyai hasil yang sama dari gambar tersebut. Oke, singkat aja. Akmal, nggak usah panjang-panjang, nggak usah baca. Mungkin dari contoh masing-masing contohnya ini bisa kamu bahasakan dengan bahasa kamu sendiri, narasi kamu sendiri. Kalau endowment effect artinya barang yang udah kepunyaan kita, kalau ditawar orang, berat kita ngasihnya. Kita lebih hargai karena barang itu kesukaan kita, sudah milik kita. Ketika ditawar orang, ya otomatis lebih mahal dari harga pasaran. Mungkin sudah kita poles, sudah kita istimewakan perawatannya dan lain-lain. Ya, itu endowment effect. Iya, Pak. Itu yang seperti yang Bapak sampaikan tadi itu adalah contoh dari endowment effect. Kemudian ada anchoring. Ya, anchoring, Pak. Maaf, Pak. Anchoring ini contohnya perilaku pengambilan keputusan dalam investasi. Anchoring ini biasanya menyebabkan investor terus memperpanjang
memperpanjang saran investasinya dalam rentang yang lama. Kayak misalnya dia kalau udah mendapatkan tempat di situ untuk berinvestasi, menurut dia itu untung sekali investasi di situ, dia akan tetap mempertahankan investasinya di daerah itu tersebut. Dia akan terus memperpanjang investasinya karena dia merasa untung di tempat tersebut, Pak. Gitu, Pak. Untuk yang di ensuring. Kemudian ada di loss aversion. Loss aversion itu contohnya kayak contohnya itu ada sebuah perusahaan melakukan sebuah pembayaran komisi di muka. Jadi dia membayar komisi di muka dulu, baru dia akan mengambil sebagian komisi pada keuntungannya di akhir, Pak. Kemudian yang keempat ada confirmation bias. Contohnya itu seorang investor yang mengalami contohnya itu Pak, seorang investor yang mengalami semacam kayak kerugian, tetapi dia Konfirmasi bias itu lebih begini, siapa ya, orang Pak, yang lebih memperdulikan informasi yang dia sukai akan sesuatu dan daripada yang bertentangan. Ya, kalau orang sudah orang lebih memilih informasi atau berita-berita yang sesuai dengan opini mereka, sejalan dengan opini atau pendapat atau pandangan mereka, dan biasanya menolak dengan yang tidak sejalan dengan pandangan mereka gitu. Jadi itu nggak kamu dapat dia banyak? iya Pak, kalau yang apa ini dia lebih menyukai good news daripada bad news. Nah itu kalau loss aversion tadi itu good news daripada apa? Oh iya ya, good news ya, good news. Ya, Yang positif dengan dia, yang sejalan dengan dia, ya ya. iya Jadi Pak. informasi lain yang bertentangan dengan opininya, pandangan dia, pendapat dia, biasanya dia hindarkan, gitu ya. Iya Pak. Oke. Kemudian yang kelima itu ada mental accounting. Contohnya itu ketika ada diskon. Kita sebenarnya tidak ingin membeli barang itu, tetapi karena ada diskon, kita membelinya. Padahal barang itu tidak berguna untuk Nah, saat itu. ya. Kemudian yang terakhir ada hyperbolic discounting. Hyperbolic discounting ini contohnya itu ketika subjek memilih atau membandingkan sebuah imbalan yang kecil dengan segera ia akan memilih imbalan yang lebih besar, Pak. Jadi dia masih kayak milih-milih gitu, Pak. Dia akan membandingkan imbalan yang kecil dengan imbalan yang sangat besar. Bagi dia, imbalan yang besar itu sangat berarti daripada imbalan kecil. Begitu, Pak, yang dapat saya, Pak. Ya, terima kasih ya. Muhammad Akmal bagus sekali sudah menjelaskan. Mungkin beberapa dari teman kalian punya makalah jawaban yang hampir mirip dan juga bisa beda. Cuman kalau dihubung-hubungkan ya hampir sama sih sebenarnya jawabannya. Jadi itu pengetahuan untuk kita bersama bahwa termasuk dalam sektor kesehatan itu banyak sekali orang yang berperilaku irasional, termasuk yang telah disebutkan tadi, gitu ya. Confirmation bias paling mudah ya contohnya. Misalnya ada yang percaya sama dukun, ada yang mempercantik wajah, merubah bentuk ini, bentuk itu, gitu ya. Pengobatan-pengobatan yang tradisional, yang paranormal, orang pintar katanya dan lain-lain. Nah itu sangat confirmation bias sekali, gitu ya. Lalu apakah itu salah? Ya kita bilang itu agak keliru, agak menyimpang, tapi tidak boleh kita menyalahkan orang, gitu ya. Sebagai tenaga kesehatan mereka dibimbing, diajak, dicerahkan, disuluh, gitu ya.
nggak apa-apa mereka menjalankan profesi tradisionalnya gitu ya, tetapi perlahan mereka bisa mentreatment atau memperlakukan pasiennya, orang-orangnya, pelanggannya itu dengan medis yang sudah terbukti secara medis gitu ya, dan ilmiah. Kebanyakan kan kita suka sesuatu yang tidak ilmiah gitu ya, yang yang aneh gitu, yang wow gitu ya, yang kok bisa gitu ya. Kan manusia itu lebih tertarik sama hal-hal yang seperti itu ketimbang yang metodologis, hitung-hitungannya seperti ini, campurkan larut larut ini, larutan ini, bla 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 gitu dan lain-lain. Kita lebih cenderung yang mistis gitu ya. Apalagi orang-orang religius itu memang suka yang mistis. Mistis dalam arti memang apa? Secara spiritual, yaitu penuh dengan spiritual, lebih berkarakter spiritual, sehingga hal-hal yang mistis itu biasanya lebih lebih disukai oleh karakter warga Indonesia. Oke, ini sudah di absen ya presensinya. Tadi saya sengaja lock ini kelas, ternyata ada yang keluar katanya. Ini sudah di absen ya si apa? Mafira dan Syafina ya. Sudah Pak. Pak, tapi yang keluar tadi itu Pak ada alasannya karena jaringan Pak. Iya, sudah saya buka kelasnya lagi. Makasih Pak. Sebentar, belum. Saya buka, sorry. Oke. Kita skip bagian ini, kemudian saya akan beralih ke ekonomi kesehatan deh. Ini walaupun pertemuan ke-6, saya ingin memastikan lagi kita paham dengan ekonomi kesehatan ya, hubungan ekonomi kesehatan dan pembangunan. Oke, kita percepat aja biar nggak habis banyak waktu ya. Kadang si Wawan nanya, ya Wawan Kurniawan nanya, Pak pakai Zoom ya gitu. Maksudnya saya di sisi lain apa? Pertanyaan itu menyiratkan apakah kalian keberatan kalau tiap hari kita pakai Zoom tatap mukanya? Maunya selang-seling gitu ya, dengan hanya tugas saja gitu. Atau gimana sih, Wawan? Maaf Pak, sebelumnya tadi saya nanya pas di hari ini aja. Mungkin hari ini jaringan saya stabil Pak. Tiba-tiba tadi saya lab juga Pak. Oh, enggak, iya. Ini Kalau teman-teman mungkin setuju Pak. Cuman tadi mungkin hari ini karena hujan-hujan aja Pak. Apanya Pak? Cuacanya. Jadi jaringan mungkin terganggu Pak saya. iya. Saya gimana ya? Ya, saya pun nggak mau menyulitkan kalian dalam berkuliah. Artinya kalau misalnya terlalu boros paket atau misalnya apa ya keberatan dengan sistem Zoom juga nggak masalah. Tapi saya usahakan ini 1 jam dan kita bisa lakukan apa diskusi di luar jam ini ketika ada yang kurang jelas ya. Wawan ini jelas slide saya. Ini kelihatan nggak slide saya? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke, Kelihatan, Pak. kita akan singgung lagi mengenai hubungan ekonomi, kesehatan, dan dengan pembangunan. Oke, ada 3 hal dari judul ini ya, ekonomi, kesehatan, dan pembangunan. Dan ketiga hal ini dihubungkan, ini membentuk suatu sistem. Dan sistem itu biasanya terdiri dari siklus. Ya. Kalau Anda dulu kuliah kepemimpinan dan berpikir sistem, ya itu semester berapa ya? Semester 3 atau semester 2 ya? Semester 4 kepemimpinan dan berpikir sistem. Anda diajari di sana untuk berpikir secara sistem, ya. Dan secara sistem itu Anda kemarin itu harusnya ditujukan mengenai rantai masalah. Ketika bicara tentang sistem dia ada siklus. Ketika bicara siklus dia bicara tentang rantai, satu kesatuan. Dan intervensi ketika sudah berpandangan bahwa apa yang terjadi di hidup ini, apa yang terjadi di dalam siklus ini, apa yang terjadi dalam sistem ini adalah berbentuknya rantai, maka yang perlu dikuatkan adalah rantai yang terlemah. Karena kalau rantai yang terlemah itu lepas, ya rentan, maka sistem ini keseluruhan tidak terpakai lagi, rantai itu tidak akan terpakai lagi gitu ya, akan mengganggu siklus secara keseluruhan. Jadi begitulah sebenarnya prinsip yang dipahami ketika menghubungkan ekonomi, kesehatan, dan pembangunan. Nah, ini siklus ya. Kalau mau diperspektifkan bentuk rantai pun bisa ya.
Jadi ini satu kesatuan siklusnya ya. Katakan pertama pendapatan negara dan masyarakat meningkat, gitu ya. Dari mana peningkatannya itu? Ini laser ya, laser. Oke, ini ya. Kemudian apa akibat dari pendapatan negara dan masyarakat meningkat? Daya beli barang dan jasa, kesehatan dan gizi meningkat ya. Karena daya beli masyarakat akan menjadi konsumtif, akan dia punya uang banyak gitu ya, punya sumber daya yang mumpuni ya, tentu belanja dong ya, belanja. Kemudian asumsinya ya, yang diharapkan ketika daya beli masyarakat itu tinggi, beli barang-barang yang untuk kesehatannya gitu ya. Walaupun ini bisa didebat lagi, dipertajam lagi, belum tentu Pak daya beli barang dan jasa masyarakat itu tinggi dan mereka membeli barang-barang atau konsumsi yang sehat. Bahkan banyak masyarakat yang konsumsinya tidak sehat. Ya bisa dibenarkan. Tapi dibanding ketika orang yang sangat melarat sekali, katakanlah kalau ekonomi itu dibagi menjadi kelas bawah, menengah, tinggi gitu ya. Ekonomi biasanya dibagi menjadi itu. Katakanlah di kelas bawah ini, kalau Anda lihat di sekitar Anda, orang yang kelas yang bawah ini kadang ya makannya terlalu hemat sekali gitu ya. Apalagi yang tinggal di kota. Kalau di desa mungkin yang kelas menengah ya nanam gitu ya, berkebun enak ya, bisa melihara ikan, minum dari sumur, sayur tinggal petik, enak kalau di kampung sebenarnya. Di kota, kalau Anda berada di kelas bawah, Masya Allah, Anda itu akan mengais-ngais sampah gitu ya, akan makanan Anda itu bahkan Indomie terus gitu ya. Dan ya bagaimana Anda sehemat mungkin ya, termasuk anak kos-kosan, walaupun di kampung kaya, kalau sudah merantau kadang melarat juga gitu ya, nggak tahu uangnya kemana. Jadi itu kenapa begitu? Kenapa memilih makan makanan yang cepat saji dan yang mudah ya? Karena memang daya belinya berkurang. Oke, output dari sini menghasilkan kesehatan gizi dan sanitasi lingkungan lebih baik ya. Asumsinya bagaimanapun ceritanya, orang yang kelas menengah ke atas, walaupun makannya tidak sehat-sehat betul, tapi lihatlah, secara postur mereka lebih tinggi, lebih sehat biasanya, lebih lebih tidak berpenyakit lah gitu kelas menengah ke atas ketimbang orang yang benar-benar di kelas bawah ya. Ya. Kemudian status kesehatan akibat dari kesehatan gizi dan sanitasi lingkungan lebih baik ini menghasilkan status kesehatan, status gizi lebih baik. Lalu ketika seseorang kelompok masyarakat kalau sudah sehat ya normal beraktivitas maka meningkatlah produktivitasnya dan terhindarlah dia dari hari absen sekolah dan kerja yang turun ya. Jadi ekonomi itu di sini ya. Oke. Kemudian setelah produktivitas ini meningkat, nanti menghasilkan pembangunan ekonomi yang berhasil. Rantai terlemah yang menjadi fokus kita, concern di ekonomi kesehatan itu adalah di sini, kedua hal ini. Oke. Rantai terlemah yang akan dibahas di ekonomi kesehatan itu di sini, ya. Oke. Terutama ini. Jadi kita mau meyakinkan pengambil kebijakan, mereka yang pegang anggaran, yang pegang dana, bahwa kita meyakinkan jangan sampai kelompok masyarakat ini kehilangan produktivitasnya dan mereka terlalu sering absen. Anak-anak, katakanlah anak-anak yang diare, yang jarang masuk sekolah, ya itulah contoh yang paling mudah. Anak-anak yang sering minta izin tidak masuk sekolah karena diare misalnya karena sakit, pasti prestasi daya belajarnya menurun, itu. Karena apa? Karena dia absen di kelas. Terus dia nggak concern, dikasih tugas sama guru, belum 1 menit udah mencret gitu ya. Karena ada gangguan psikologis dan gangguan fisik lambung yang dia alami. Semakin orang sering sakit-sakitan, maka kecenderungannya akan inline berbanding lurus dengan prestasi yang menurun atau produktivitas yang menurun seperti itu ya. Penekanan kita itu di sini. Jadi rantai terlemahnya di sini. Kemudian ya ini kan tidak bisa satu kesatuan untuk mendorong ini tadi ya dari sini. Baru terwujudnya itu dari mana? Dari sini. Jadi memutar lagi ke belakang. Dan ini satu kesatuan. Ya. Dampak kesehatan terhadap pembangunan.
Ini sama juga menjelaskan dengan siklusnya tadi. Kalau kondisi kesehatan baik, maka produktivitas meningkat, ya kerja efektif dan efisien. Dan ketika produktivitas meningkat, maka nilai tambah dalam pembangunan ekonomi. Tadi daya belinya meningkat, gitu ya, konsumtifnya meningkat. Ada beberapa dampak dari pembangunan terhadap kesehatan, ada positif, negatif, ya. Ini orang kesehatan masyarakat harus berpikir dua-duanya, jangan hanya positif, jangan hanya negatif, ya. Para akademis itu harus netral melihat berbagai sudut pandang, gitu ya. Pertama yang positifnya itu ya meningkatkan fasilitas penyediaan makanan bergizi, perumahan, pelayanan kesehatan baik, dan lain-lain. Nah, negatifnya, dan ini yang harus diadvokasi supaya pengaruh negatif ini makin sedikit atau terminimalisir atau bahkan dihilangkan, maka lihat, ada jurang perbedaan kota dan desa dengan fasilitas berbeda. Ini terasa sekali ya, perbedaan kota, fasilitas berbeda. Katakanlah, termasuk salah satu efek dari pembangunan ekonomi itu adalah terpusatnya beberapa tenaga kesehatan, dokter spesialis itu hanya di kota-kota saja. Ya, karena kebutuhan konsumtifnya para tenaga spesialis ini tuh besar sekali. Selain itu memang ada pengaruh psikologis lah kayak tadi yang irasional. Mungkin ya, sebagian tidak mau tinggal di pelosok, di kampung gitu ya, jauh dari akses perkotaan. Sehingga para dokter-dokter ini terpusat lah di kota. Dan ketika dokter ini tinggal di kota, maka didukunglah dia dengan fasilitas kesehatan yang modern, yang terbaru, yang terkini. Maka memang di kota jadinya semuanya gitu ya. Kampung itu akhirnya hanya untuk menyuplai kota ya. Kalau ada orang berbilang, Indonesia ini sebenarnya Jawa, tapi Jawa itu nggak akan hidup kalau nggak disuplai 4 pulau lain, ya. Termasuk dari Papua yang dikorek sumber daya alamnya hanya untuk ditambang emasnya dan hasil pajaknya itu diserahkan ke Jawa gitu ya. Dan seperti itulah gitu ya. Tapi itu ya dua sisi. Ada yang baiknya mungkin ya, positifnya negara mendapatkan pajak yang tinggi dari pembangunan itu. Kemudian kurangnya perhatian terhadap ekosistem lingkungan. Nah ini kalau Anda peminatan Kesling, Anda kalau sudah ekonomi kesehatan, ini pasti, oh ya umum ya, pasti ada Kesling di sini ya. Iya, ini pembangunan terhadap ekosistem kesehatan, pencemaran lingkungan, limbahnya itu penggundulan hutan, dan lain-lain. Nah, terutama ini yang disinggung ya, di dalam video itu saya putar-putar berulang-ulang kali, penggundulan hutan. Maka pohon yang mati itu lebih bernilai ekonomis ketimbang pohon yang hidup. Itulah cara pikir kita sekarang ya. Dan itu memang salah sejak awal. Sama kayak ikan paus yang mati itu bernilai jual lebih tinggi ketimbang ikan paus yang hidup katanya. Jadi ya kalau memang cara berpikir ekonomi itu hanya menghasilkan profit, keuntungan, dan mengatakan benda yang mati itu lebih bernilai ekonomis, maka itu yang kita lawan dalam kesehatan. Kita itu mengatakan bahwa orang yang hidup justru bernilai ekonomis lebih tinggi ketimbang orang yang mati. Betul tidak? Lebih produktif. Ya. Orang yang sehat-sehat, normal, dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik, itu bernilai investasi yang tinggi, bernilai ekonomis tinggi ketimbang mereka yang sakit, yang maaf cakap, yang cacat gitu ya. Meskipun sekarang PNS itu ada kuotanya untuk disabilitas ya, orang-orang yang cacat itu ada kuotanya untuk PNS. Mereka memang harus diberdayakan, tidak boleh dipinggirkan. Ya. Tapi pemerintah lah yang mulai memberdayakan orang-orang ini. Kalau mengharapkan swasta, perusahaan memberdayakan orang-orang yang cacat, maka kemungkinan kecil bisa ya. Sedangkan orang yang sehat normal aja ketat sekali persaingannya, gitu. Apalagi orang yang disabilitas. Apa masalah pembangunan ekonomi kesehatan? Ya ada kemiskinan, oke? Kemiskinan ini pun siklus yang berbeda lagi. Nanti ada siklusnya. Kenapa sih kok kemiskinan itu kayak tong setan gitu ya? Siklus setan, kayak perangkap setan nggak bisa keluar-keluar. Kemudian ada transisi di epidemiologi. Yes, ini maksudnya adalah kita itu sekarang lebih banyak double burden ya. Di samping penyakit menular, kita juga penyakit tidak menular belum tuntas, tapi kita sudah banyak penyakit tidak menularnya ya. Penyakit menular yang infeksi yang sudah lama-lama itu belumlah hilang. Tapi penyakit yang tidak menular, hipertensi, ya, diabetes,
dan lain-lain itu sudah ada. Ya. Kemudian transisi demografi, ini maksudnya kalau Anda lihat komposisi penduduk Indonesia sekarang itu lebih banyak di usia produktif, ya, di kelompok umur yang produktif. Itu bonus demografi namanya, bonus demografi. Kalau dulu kan sengaja BKKBN itu ya, pemerintah itu merencanakan KB, keluarga berencana itu supaya angkatan produktifnya lebih gemuk, lebih besar, lebih banyak. Dan itu sudah terjadi saat ini. Oke, nilai plusnya adalah kita memiliki supply atau tenaga atau calon tenaga kerja yang sangat banyak di pasaran gitu ya, angkatan yang produktif. Tetapi ini juga harus diikuti dengan pasar atau lowongan kerja yang tersedia. Jangan nanti banyak pelamar tapi pekerjaannya nggak ada gitu ya. Akhirnya apa? Nganggur. Akibat dari nganggur apa? Stres atau kriminal tinggi, ya kan? Atau pelecehan dan lain-lainnya. Itu akibat dari pengangguran gitu ya. Mencuri dan lain-lain. Kemudian masalah pembangunan Indonesia adalah industrialisasi ya. Kalau Anda tahu Undang-Undang Cilaka, Cipta Lapangan Kerja, lihat itu tarik menariknya bagaimana, ya itulah salah satu fenomena dari industrialisasi. Ini tadi siklus kemiskinan yang pertama. Miskin itu pun ya merupakan siklus, ada juga rantainya gitu ya. Katakanlah ini pertama, kenapa miskin? Karena pendapatan rendah. Kenapa pendapatan rendah? Karena daya beli barang rendah, nggak ada duit, nggak bisa beli apa-apa. Akhirnya karena nggak bisa beli apa-apa, ya gitu gizinya. Pangan perumahan penduduk tidak layak ya. Rumah seadanya aja, lantai mungkin tanah, lantai semen ya. Jangankan untuk merawat rumah, bersihkan rumah gitu ya. Untuk tidur aja palingan pakai tikar gitu ya kalau yang mau didramatisirnya gitu ya. Meskipun beberapa orang memilih hidup sederhana. Beda ya miskin dengan sederhana. Ada kalau sederhana itu sikap, saya katakan sama kalian, sederhana itu sikap. Tapi kalau miskin itu memang sudah tingkat ekonomi. Ya. Orang miskin itu bisa bersikap sederhana, orang kaya bisa bersikap sederhana, gitu ya. Pemuka agama bisa bersikap sederhana. Tetapi kalau sudah miskin, yang dalam perspektif ekonomi itu memang nggak mampu beli apa-apa. Lalu karena rumahnya seadanya, makan pun seadanya, akhirnya status kesehatannya menurun. Karena status kesehatan menurun, maka seringlah morbiditas. Ini angka kesakitan. Angka kesakitannya sangat tinggi. Bahkan mortalitas, angka kematiannya pun tinggi. Karena ini tidak sering sakit-sakitan, bahkan akhirnya meninggal, maka menurunlah kecerdasan, ya, tidak seringlah mereka terlibat dalam hal-hal yang produktif, gitu ya. Dan ya kehadiran, partisipasi, kecerdasan mereka di masyarakat itu dan lingkungan itu ya seperti itu, apa adanya saja, berjalan seperti apa adanya saja. Karena modal manusia ini, modal kapitalnya rendah, maka produktivitasnya pun rendah. Karena produktivitasnya rendah, akhirnya ya hidup seperti itu saja, miskin dan lain-lain. Saya membaca sebuah tweet di Twitter, itu ada dua hal. Kalau Anda dari keluarga miskin, atau mungkin orang tua Anda dulunya dari keluarga miskin, ayah Anda sudah melakukan dua hal, atau Anda sedang melakukan dua hal sekarang. Untuk memprogres secara radikal, atau untuk mengubah hidup Anda secara radikal dari yang terpuruk, yang miskin, menjadi yang mempunyai privilege ya. Kalau remaja sekarang saya baca privilege katanya, hidup enak benar hidup punya privilege ya. Anda tahu privilege? Tahu, Pak. Ya, harusnya tahu anak zaman sekarang. Jadi mungkin sekarang hidup Anda, atau mungkin sekarang sudah Anda punya privilege itu, tapi ada dua hal radikal yang sebenarnya mengubah hidup seseorang itu. Pertama, karena memang pendidikan. Itu sangat penting sekali pendidikan. Yang kedua adalah kerja keras. Ya. Ini bisa berjalan berbarengan dua-duanya, bisa satu hal. Pendidikan itu iyalah itu akan merubah kehidupan ekonomi seseorang. Atau yang kedua, dia tidak terlalu berpendidikan mungkin orang tua Anda, tapi kerja kerasnya luar biasa. Banting tulangnya luar biasa. Kedua hal ini adalah kunci utama untuk merubah kehidupan ekonomi kesejahteraan seseorang yang sangat progresif gitu ya. Jadi kalau misalnya ada adik, ada teman, ada sepupu yang IQ-nya biasa-biasa aja, nggak pintar-pintar aja, pastikan dia adalah seorang pekerja keras. Itu akan merubah nasib dia.
Lalu Pak, kalau orang yang pintar belajar, tetapi dia malas-malasan, nggak kerja keras, suatu saat dia punya rezeki yang bagus karena dia mempunyai otak dan itu akan diberdayakan dan dia akan sadar pada suatu titik bahwa kepintaran tidak bisa hanya orang yang pintar bisa menyadari itu gitu ya, ketika kepintaran tidak hanya satu-satunya yang bisa diandalkan dalam hidup. Kemudian ini fenomena kemiskinan yang terjadi. Saya nggak tahu ya, mungkin di antara kalian masih dalam level ini atau tidak, mudah-mudahan tidak lah ya, karena kalau di dalam Islam itu kemiskinan dekat dengan kefakiran dan kefakiran dekat dengan kekafiran, gitu ya. Dekat sekali ya, kemiskinan itu kita sangat tergantung sama manusia, gitu ya. Minta tolong belas kasih manusia. Jadi seakan-akan kalau terbiasa minta bantuan manusia, kita akhirnya menuhankan manusia. Ketika menuhankan manusia, kita mau aja disuruh ini, suruh itu, terlalailah kita dengan kewajiban utama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemiskinan itu baik secara spiritual maupun secara kesehatan, mereka adalah kelompok rentan. Dan kelompok kemiskinannya inilah yang Anda kalau di JKN dipelajari, ya, Jaminan Kesehatan Nasional, mereka itulah penerima bantuan iuran, PBI. Ya. Lihatlah mereka itu harus dibantu sama pemerintah karena kelompok rentan. Jadi amat ironis kalau ada orang ngaku-ngaku ngurus surat miskin untuk beasiswa, misalnya kalian mungkin ada yang melakukan itu ya. Mudah-mudahan tidak. Surat apa lagi, keterangan miskin untuk yang urusan-urusan yang lain, janganlah gitu ya. Itu ada orang-orang yang miskin betul, ada orang-orang yang membutuhkan betul itu, anggap apa itu kuotanya, jatahnya itu, dan Anda buat dia bersaing dengan Anda padahal Anda tidak terlalu butuh, itu janganlah ya. Jadi kalau ada beberapa fenomena ini yang terjadi di hidup Anda sekarang, bisa jadi ini adalah salah satu indikasi mungkin masih sedikit lah, masih miskin lah mungkin kehidupan kita gitu. Saya kadang lucu ya mendengar teman begitu ya. Mungkin kalian pun ada teman kalian yang sok gitu ya, atau yang sombong ya. Udah tahu miskin, bergaya pula, handphonenya bagus, jilbabnya bagus, ya barang-barang belanja online, shopping, udah tahu miskin, bergaya pula. Lalu yang saya nggak habis pikir itu jawaban si miskin ini apa? Katanya, hidup itu jangan nampakkan kali miskin, katanya. Saya nggak tahu ya, hidup itu jangan nampakkan kali sama orang lain penderitaan itu, katanya. Jangan nampakkan kali kesakitan itu, kemiskinan itu. Ya slow aja hidup, katanya. Saya nggak tahu ya, bagaimana pendapat Anda mendengar itu? Di satu sisi ya, iya juga gitu ya. Jangan minta dibelas kasihani terus, tapi di sisi lain, ya jangan sok kali gitu, jangan sombong kali kok. Kayak nggak tahu apa aja orang tua susah, ekonomi susah gitu ya. Jadi pandai-pandai kali lah mencerna pernyataan itu ya. Karena anak-anak remaja sekarang kalau dinasihati, ya ada aja jawabannya, dan saya itu bikin saya mikir gitu ya. Mikir lah gitu. Jadi ya tahu diri lah intinya ya, yang si miskin tahu diri, yang menasihati juga tahu diri, dan lain-lain lah. Oke, itu yang fenomena pertama, transisi epidemiologi. Kemudian ada transisi epidemiologi, ya, pola penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Maka penyakit tidak menular inilah yang dilawan dengan germas, ya, gerakan masyarakat hidup sehat, berolahraga, bergerak berapa detik, melangkah, dan lain. Gerakannya sepele-sepele ya. Ya, penyakit tidak menular ini karena memang kita nggak jarang gerak gitu, apalagi ini kalian belajarnya dari rumah gitu ya. Kalau ada keuntungan kita sekolah offline, kuliah online, Anda itu akan berjalan keliling, memang capek. Supratno ini saya sering perhatikan jalan sendiri ini ya. Belum ada yang namanya ini. Kadang mau saya tegur, tapi saya nggak yakin itu Supratno atau tidak, gitu kan. Sering saya lihat. Jadi kita jalan gitu itu sehat, gitu ya. Kalau mahasiswa belum nampak lah, tapi kalau udah jadi dosen, udah jadi kepala rumah tangga nanti, lihatlah kita itu akan lebih banyak duduk. Gitu. Kalau yang kantoran, tapi kalau yang tadi kerja keras itu, yang dia kerjanya tidak di sektor formal, biasanya memang lebih banting tulang dan itu lebih sehat. Jadi gerakan masyarakat sehat lah, coba Anda pantau itu ya. Lihat perkembangannya dari tahun 90 penyakit tidak menular itu hanya segini, 7%. Sementara 10 tahun kemudian, tahun 2010, 20 tahun kemudian, maka penyakit tidak menular itu cukup
atau 58% ya. Ngeri sekali perkembangannya. Jadi beban kita itu ya dua ini, penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, yang cedera ini apa Pak? Cedera ini ya kayak kecelakaan ya. Ini bagian K3 biasanya yang suka membahas tentang cedera risiko ini. Oke. Kemudian ini transisi demografi, pergeseran distribusi penduduk dari usia muda bergeser ke usia lanjut usia. Oke. Kita itu dulu Indonesia ini sebelum tahun 2000 itu kita lebih banyak anak-anak kecilnya. Ini anak kecil ini yang umur di bawah ini. Kemudian kita menggemuk di tengah ini. Kita, saya dan kamu itu berada dalam kelompok umur yang di tengah ini ya. Usia produktif ini. Maka inilah kelompok yang bonus demografi tadi. Kalau Jepang, sebaliknya Jepang itu bentuknya begini, ya, begini. Yang tua lebih banyak di sana, yang mudanya itu hanya sedikit, yang tuanya lebih banyak lanjut usianya. Makanya di Jepang itu sekarang program BKKBN-nya luar biasa. Anda bahkan dapat anggaran, dikasih bonus sama negara kalau Anda mau nikah. Karena orang Jepang sekarang nggak mau nikah, sama Korea juga kalau Anda baca beritanya. Jepang dan Korea itu anak-anak mudanya nggak mau nikah gitu ya. Kayaknya berumah tangga itu sesuatu momok yang menakutkan bagi mereka. Sehingga pemerintah harus mengiming-imingi, dapat bonus ini, bonus itu, baru mau nikah. Ya. Kemudian tadi yang terakhir adalah industrialisasi. Yang meningkatnya industri berdampak terhadap meningkatnya pola penyakit akibat kerja. Nah, ini orang ketiga banget ini ya. Ya, penyakit akibat kerja itu banyak sekali. Ada orang ketiga di sini? Ada Pak. Ada Pak. Coba jelaskan apa contoh penyakit akibat kerja. Reski Maulida. Reski Maulida. Ini ya, ini udah ada contohnya di sini. Asbestosis, asma, TBC, hipertensi, stres, dan lain-lain. Oke, saya mau lihat Anda slide-nya Prof. Askobat Goni dari UI, walaupun ini slide lama, tapi saya kira masih relevan. Ada hitung-hitungannya, seseorang itu dikatakan apa ya? Hitung-hitungan secara ekonomi akibat dari hilangnya produktivitas atau produktivitas dari masyarakat, estimasi economic loss. Jadi ini kan situasi kesehatan masyarakat Indonesia ya, banyak lah. Kalau bayi itu penderitanya apa yang biasa terjadi di bayi itu BBLR, kekurangan energi protein, ISPA, IMR. Balita itu ini yang dia rasakan, anak sekolah. Kalau Anda itu ibu hamil, belum tentu Anda ya. Ini anak Anda itu tenaga kerja ya. Ini memang tahun lalu ya, sudah lama sekali. Di tahun itu tenaga kerjanya banyak, diantaranya perempuan ini mengalami anemia yang tinggi. Kemudian banyak menderita TBC, CKD, produktivitas menurun. Oke. Nah ini siklus ya, ini siklus. Oke. Begini, ini dia. Kalau kita dari keluarga miskin atau keluarga yang belum mampu dulunya, asumsinya kan kita itu dapat nutrisi yang rendah gitu ya, poor nutrition and health. Kita itu apa sih dikasih orang tua dulu, mungkin ikan asin gitu ya, mungkin ya. Kalau orang kesehatan itu harus berasumsi bahwa makanan yang sehat ya, makanan yang kalian pelajari di ilmu gizi itu, itulah titik untuk apa? Salah satu upaya untuk mendorong perkembangan otak yang baik untuk anak gitu ya. Meskipun dulu orang tua banyak yang berbilang, yang mengatakan saya dulu cuma dikasih makan sama orang tua, bisa saya anggota dewan, bisa aja saya udah presiden. Tapi kalau Anda perhatikanlah sekarang postur tubuh kalian lah yang mahasiswa sekarang dengan postur orang-orang yang umur 30-an ke atas, kalian itu jauh lebih tinggi-tinggi anak zaman sekarang saya lihat. Dan badan-badan nanti anak kalian lagi ya, generasi kalian akan mendatang, itu badan-badannya udah kayak orang Jepang semua itu. Orang Jepang adalah orang Asia yang postur tubuhnya paling tinggi-tinggi menyamai orang Eropa. Karena asumsi konsumsi makanan bergizinya itu hebat sekali orang Jepang. Badannya di tampang Asia tapi badan Eropa. Kita akan mengejar ke sana ketika memang dapat nutrisi yang baik gitu ya. Akan apa dari postur tubuh lah secara kasat mata.
Kalau kita dapat ini nutrisi yang buruk, maka otak pun tidak bisa berpikir lebih cerdas gitu ya. If irreversible loss, kemudian nanti ada loss generation. Dan ini jadi beban pemerintah. Sementara kalau nutrisinya bagus, maka IQ, EQ, SQ-nya pun sangat bagus. Kemungkinan akan sejalan, kemungkinan besar. Tidak semuanya, tapi sangat potensial untuk bagus. Dan orang-orang yang ininya bagus, intelektualnya, maka produktivitasnya bagus. Dan dia menjadi resource, sumber daya. Lihat ini, satu menjadi beban, satu menjadi sumber daya yang potensial. Mau milih yang mana? Ya kan? Jadi gitu. Kalau Anda lihat grafik ini, di umur 2 tahun lah pertumbuhan otak yang investasi tepat waktu. Anda bisa lihat kan? Jadi seseorang ini, umur 2 tahun inilah sebenarnya adalah investasi tepat waktu. Disinilah perkembangan otak yang tiba-tiba melonjak ini ya, melonjak tajam, melompat ini perkembangan otak anak gitu ya. Jadi sementara makanya yang diperhatikan adalah kalau mau asumsi BKKBN, kalau Anda mau berumah tangga itu memang harus siap secara fisik, mental dan ekonomi gitu ya. Ketika perkembangan otak anak ini di usia 2 tahun terganggu akibat orang tuanya ini perkembangan otak yang melompat. Ketika kemampuan ekonomi orang tua tidak mampu untuk membiayai konsumsi atau mungkin pengetahuannya kurang dengan gizi yang baik, maka tadi ya ini akibatnya gizi yang aturannya begini betulnya menjadi seperti ini yang di bawah. Tidak loncat-loncat amat, ada kesenjangan. Saya mau melihatkan kalian ini, kerugian ekonomi karena malaria. Kenapa sih malaria itu harus diberantas? Karena selain memang mengganggu kesehatan, jelas di sana ada kerugian ekonomi, ada uang yang harus dikorbankan untuk menangani malaria. Ini memang lama sekali ya, tahun 98. Tapi beginilah cara menghitung kerugian ekonomi akibat masalah kesehatan. Kerugian ekonomi akibat masalah kesehatan. Dan malaria hanyalah salah satu contoh dari masalah kesehatan. Katakanlah ini ada survei sudah dilakukan di Kepri, Kepulauan Riau. Ada Kabupaten Cilacap, ada Lampung Barat. Ya. Jumlah penduduknya pada masa itu ini. Kemudian jumlah kasus yang ditemukan ini, ya masing-masing dengan karakteristiknya. Hari produktif hilang selama 5 hari itu diasumsikan begini, 89.000 per hari. Dikatakan di 5 hari. 5 hari berarti dalam sehari berapa? 89.000 bagi 5. Seperti itulah ya. Kalau orang yang sakit itu aja, misalnya ini Anda, Wawan, Lubna Zubaidi, dan lain-lain. Dalam sehari itu, katakanlah hari produktif Anda itu bisa menghasilkan, kalau dirupiahkan 10.000, 10.000 dalam sehari bisa Anda hasilkan. Mungkin sekarang nggak nampak uangnya, tapi yakinlah Anda sedang membuat investasi yang hari ini itu 10.000 per hari. Dan itu akan Anda tabung mungkin nanti di usia ketika Anda kerja dan lain-lain. Tapi Anda sekarang menginvestasi. Kalau 10.000 aja per hari Anda bisa hasilkan, dan ternyata Anda menderita malaria itu misalnya Anda menderita secara 5 hari, Anda tidak bisa apa-apa pun, hanya terbaring, hanya makan, maka Anda sudah kehilangan 50.000. Itu kalau 5 hari. Kalau sebulan, maka kalikan aja 10.000 kali 30 hari gitu ya. Itulah dikatakan hari produktif hilang, dirupiahkan. Oke. Kemudian 67% penduduk produktif. Dan ini dan seterusnya. Ini kerugian sebagai PAD dibandingkan dengan pendapatan asli daerah ya. Di Kepri itu hanya 25 miliar pendapatannya. Cilacap itu 16 miliar, ya, Lampung Barat itu 8,9 miliar. Maka kalau dibanding-bandingkan, terkuraslah 19% dari PAD itu untuk mengobati orang malaria. Ya, ini 23%, 84% yang harus dikeluarkan. Gitu ya. Kerugian yang terjadi masyarakat karena sakit itu 19% di Kepri, gitu ya. Karena hilangnya produktivitas dan lain-lain. Oke. Nah, ini TBC. TBC, lihat. Ini hitungannya agregat memang ya, secara per kota, per wilayah. Kasus baru segini, kasus lama segini gitu ya. Kemudian ini saya bilang kemarin DALY ya, Disability Adjusted Life Years, kehilangan waktu produktif gitu ya.
Jadi ini ada hitung-hitungannya. Kalau misalnya Anda, kan ada penyakit itu ya, ada masa inkubasi, ada masa kesembuhan. Anda tahu penyakit yang self-limited disease, penyakit infeksi biasanya. Self-limited disease pernah dengar? Ya ampun. Itu suara apa Fitri ya? Lubna Zubaini tadi. Mohon di-mute-kan lah ya, kalau mau bersin, mau buang ingus, dan lain-lain. Ini kedengaran ini sampai di kelas. Ya, mungkin Anda dalam keadaan kurang sehat di sana mengikutinya. Tapi ya, terima kasih lah udah ngikuti perkuliahan ini. Tapi di-mute-kan lah ya, Lubna Zubaidi. Oke, ini adalah total kerugian langsung secara ekonomi. Ada sampai berapa nih? 8 triliun, 284 miliar, 800 juta, 543.750. Kalau melihat uangnya besar sekali gitu ya. Nah ini, kalau yang ini contoh di obat. Obat kita lewatkan aja lah ya. Ada obat paten, ada obat generik, dan lain-lain. Jadi harus ada perubahan reformasi kesehatan ya. Melihat ketersediaan, keterjangkauan, diterima masyarakat, dan mutu. Memang harus tersedia dulu. Misalnya ada daerah yang tidak tersedia puskesmas, maka disediakan dulu lah. Oke, setelah tersedia, setelah ada barang tuh, mampu masyarakat mengaksesnya, keterjangkauan, ya. Maksudnya mampu masyarakat datang secara fisik ke sana dan mampu masyarakat membayarnya, biaya perobatan, biaya konsumtif, dan lain-lain ya. Terjangkau itu baik secara apa? Ya, accessibility itu tidak hanya secara keuangan, tetapi juga secara fisik gitu ya, mampu didatangi. Kemudian setelah memang masyarakat dapat menjangkau, dapat membayarnya, diterimalah itu sama masyarakat. Ada mungkin setelah terakses, setelah masyarakat datang ternyata nggak diterima gitu ya. Mungkin pelayanannya kurang baik atau kemahalan gitu ya. Jadi acceptability ini perlu, dan terakhir adalah quality mutu. Jadi kesehatan adalah hak asasi, kesehatan adalah investasi, value for money, orientasi input atau output outcome ya. Kemudian performance strateginya adalah intervensi hilir, berubah menjadi intervensi hulu ya. Tidak lagi kalau ekonomi kesehatan itu berpikirnya tidak lagi intervensinya di akhir, artinya setelah masyarakat sakit baru pemerintah menggelontorkan uang untuk membantu iuran JKN gitu ya, menggelontorkan uang patungan banyak-banyak. Tetapi dari awal sudah direncanakan hulu, sebelum masyarakat sakit, sebelum kita ngeluarin banyak duit ketika masyarakat sakit, maka haruslah ini program preventif promotif ini diberdayakan ya, masyarakat dijemput bola gitu, diajak bergaya hidup bersih dan sehat, PHBS. Kemudian demokratisasi pembangunan kesehatan, kemitraan dengan masyarakat dan swasta. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Di slide terakhir ini saya kasih tugas lagi ya. Nah ini. Cari dan review 2 artikel jurnal, masing-masing satu berbahasa Indonesia dan satu lagi berbahasa Inggris, yang bertemakan atau yang kata kuncinya, besarnya kerugian ekonomi akibat masalah kesehatan. Dari di jurnal itu nanti akan Anda temukan hitung-hitungannya gitu ya. Besarnya kerugian ekonomi akibat masalah kesehatan. Kemudian nanti Anda akan saya minta submit ke e-learning sesuai kelas. Kemudian deadline-nya ini adalah Kamis jam 6 sore. Oke. Anda cukup tahulah kalau review artikel ya, format mereview artikel. Yang tadi itu salah satu contohnya ya, yang saya buat malaria, TBC, ya gitu, ada angka-angka hitungannya, berapa hari produktif yang hilang, berapa hari dia sakit, uang produktif dalam sehari itu berapa, dikali berapa, dan seterusnya. Sehingga ditotalkan nanti dengan belanja, dengan hari produktif yang hilang sejumlah X, itu berapa persen dari
pendapatan bruto PDB, produksi distribusi bruto suatu negara ya. Pendapatan PDB itu atau GDP adalah indikator yang umum digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan ekonomi suatu negara. Jadi biasanya hilangnya DAL ya tadi, orang-orang hilangnya waktu produktif, yang diuangkan itu dibandingkan dengan pendapatan negara, pendapatan daerah itu. Berapa persenkah kehilangan uang itu gitu ya. Oke, ada pertanyaan terkait materi kita atau tugas? Silakan. Pak, izin Pak bertanya Pak. Iya, silakan Pak. Mengenai tugas itu Pak, itu kan tugasnya pribadi kan Pak, dikumpul hari Kamis. Ya. Tadi Bapak bilang sesuai format uraian artikel gitu kan Pak. Jadi ini Pak, Review. jurnalnya mesti dilampirkan lagi atau memang cara penelitiannya aja kayak hitungannya itu aja Pak yang dilampirkan atau jurnalnya juga Pak? Karena kan ada 2 jurnal ya Pak, jurnal. Ya, lampirkan aja satu file semuanya nanti di paling terakhir aja ya. Jadi ya, review artikel pertama ini, review artikel kedua ini, jurnalnya jadi lampiran di belakang. Satukan di merge PDF-nya semua. Oke Pak, di PDF kan Pak. Soalnya kalau di Word saya kalau jurnal kan dari PDF ke Word agak berserak gitu Pak. Tapi kalau sama-sama PDF disatuin mungkin nggak berserak sih. Iya, kalau file artikel jurnalnya itu nggak bisa Anda kotak-atik lagi ya. Anda kerjain tugas di Word, ketik, kemudian nanti tugas Anda PDF kan, baru gabungkan, merge dengan PDF artikel yang sudah terdownload. Itu caranya. Oke Pak, siap Pak. Jangan pencar-pencar gitu ya. Nanti file artikel, file tugas itu satu, file artikel nanti ini satu, file artikel bahasa Indonesia satu, file artikel bahasa Inggris satu, gitu ya. Jadi saya harus buka tiga file gitu. Kalau dia satu, ini udah satu file aja per nama mahasiswa yang saya buka. Bisa melihat, tinggal scroll ke bawah aja. Bisa dimengerti ya, tiap orang ini di merge nanti digabungkan filenya dalam bentuk PDF dan upload ke e-learning. Oke. Oke, sudah jelas ya? Sebentar, saya ada telepon.
Oke. Ya, maaf ya tadi ada gangguan telepon. Gangguan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa Pak, kita izin akhiri. bertanya, Pak. Siapa ini? Saya Pak Akmal, Pak. Nanti gini ya, setiap mau bertanya, Akmal bertanya Pak, gitu ya. Jangan Iya, saya Pak. Pak, saya nggak tahu ini di forum Zoom ya. Silakan Akmal. Ini Pak, masalah soal tadi Pak, pas Bapak bicara tadi, koneksi saya putus-putus, jadi suara Bapak kayak tersendat-sendat gitu. Jadi nggak jelas. Ini suaramu yang nggak jelas. Iya, atau sorry ya. Boleh Halo. Bapak Aduh. ulang Halo. Iya. tadi apa tadi tugasnya Pak soalnya? Oke. Coba apa Rifda, Khairida, Winda Damai, Mafira Aulia, Ardila, matikan kameranya dulu biar stabil coba. Iya. Akmal, kamu nanya apa tadi? Tugasnya. Halo? Mana si Akmal? Halo? Supratno, kamu dengar suara saya jelas? Iya, Ini di jaringan di saya atau di Akmal yang kurang jelas ya? Instruksi saya tadi jelas nggak ya? Supratno. Memang sinyal kayaknya agak memburuk ini. Ke sini sinyal memburuk. Akmal, instruksi saya jelaslah tadi ya, teman-teman yang lain. Khairul Fadli, Supratno, jadi jelas dengar instruksi apa saya. Nanti bisa di-sharing ke Akmal. Akmal tadi Pak, Akmal. Iya. Tapi jelas tadi kan instruksi tugas yang saya kasih. Pak Milan mau tanya Pak. Iya silakan. Ini tadi Milan agak ingat-ingat yang di kayak keywordnya kayak besar kerugian mengenai apa gitu Pak, agak kurang jelas tadi. Oke, ini ya. Anda boleh screenshot atau apa lainnya. Oke, saya share sekali lagi. Nanti PPT-nya mau saya kasih sebenarnya sama kalian. Ini kelihatan share screen saya ya? Kelihatan, Pak. Oke, ini. Kata kuncinya, besarnya kerugian ekonomi akibat masalah kesehatan. Jadi, ini kan umum sekali. Nanti kalau Anda googling pakai kata kunci ini, pasti nanti ada yang malaria, TBC, misalnya diare. Masalah kesehatan ini kan luas sekali. Jadi ambillah satu topik yang concern Anda di situ bahas. Masalah kesehatan ini banyak sekali. Bisa penyakit menular, bisa penyakit tidak menular. Bisa kecelakaan kerja, bisa kesehatan lingkungan juga. Itu kan masalah kesehatan. Misalnya berapa besar kerugian ekonomi akibat buang sampah sembarangan. Bisa juga perilaku. Berapa kerugian ekonomi akibat masalah kesehatan akibat merokok. Perilaku merokok, itu kan perilaku tidak sehat. Ada hitung-hitung kerugian ekonominya, dan ada penelitiannya. Itulah yang ada angkat. Satu berbahasa Indonesia, satu berbahasa Inggris. Clear? Clear ya? Ya, Pak. Iya Pak, clear Pak. Oke. Kalau gitu bisa kita akhiri, nggak usah lama-lama kita di Zoom. Nanti habis juga kuota, yang penting poin-poin utama di materi ini sudah saya sampaikan. Dan mudah-mudahan bisa diikuti. Di pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang supply and demand. Sorry. Supply and demand ya. Ya. Oke lah. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan melafazkan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Saya tutup perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke.
kasih banyak, Pak.